Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nidia Kistrianti. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 1, Peleton 1, Kelompok 3, CPNS Formasi Dokter di Puskesmas Semplak, Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai ringkasan materi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap, siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad secara ikhlas, sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang NKRI 1945, untuk menjaga, merawat, menjamin kelangsungan hidup berbagai bangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Yang keenam, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kesiapsiagaan bela negara ini juga akan menjadi model penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, CPNS diharapkan selalu membawa moto melayani dan membahagiakan, dimanapun dan dengan siapapun mereka bekerja, dalam segala kondisi apapun, serta kepada siapapun akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik, profesional yang merupakan implementasi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah kesiapsiagaan untuk melaksanakan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, tetapi bagaimana melanjutkan perjuangan mereka dengan peranatan nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Kemampuan awal bela negara: 1. Kesiapsiagaan jasmani. 2. Kesiapsiagaan mental. 3. Menjunjung kearifan lokal. Dan yang keempat, memiliki etika atau etiket dan moral. Kemampuan awal bela negara. Maka kita akan membahas tentang kesiapsiagaan jasmani, memiliki etika dan moral, kesiapsiagaan mental, dan satu lagi adalah kearifan lokal. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan juga efisien. Ada beberapa manfaat yang dimiliki, yaitu dapat memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan dalam melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sedangkan kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologis terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa merasa lelah yang berlebihan. Ingat, ada istilah mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sementara kebugaran jasmani memiliki pengertian di mana kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih punya sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang dan untuk keperluan mendadak. Kemudian harus diperhatikan juga mengenai pola hidup sehat, di mana memiliki pengertian segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan, dengan cara makan sehat, kemudian melakukan aktivitas yang sehat, berpikir sehat, lingkungan yang sehat, dan juga istirahat yang sehat. Kemudian ada kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan yang seseorang memahami kondisi mentalnya, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya. Baik tuntutannya itu dirasa dari dalam diri maupun dari luar diri. Kemudian ada beberapa perilaku karakter untuk kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu berperilaku sesuai dengan norma yang diakui. Sikap perilakunya digunakan untuk menuntut tingkah lakunya sendiri, dapat mengelola emosi dengan baik, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali risiko dari setiap perubahan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan dengan jangka yang lebih panjang, kemudian menjadikan pengalaman baik yang langsung atau tidak langsung sebagai guru yang terbaik. Kemudian kita harus mengerti apa itu kesehatan mental, yaitu sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja, sistem limbik yang cenderung mengatur emosi, dan juga sistem korteks yang cenderung untuk mengatur secara rasional, secara tepat.
Kemudian ada juga kearifan lokal, yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir ada etika, etiket, dan juga moral. Etika yaitu watak kesusilaan, yaitu adat atau kebiasaan, suatu sikap, perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan juga perilaku yang baik, serta bermanfaat yang berlaku pada suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal atau informal. Moral kebiasaan atau adat yaitu nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Sementara etika sopan santun atau tata krama yaitu bentuk aturan tertulis atau tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga itu dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kewaspadaan dini bagi CPNS yaitu kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman baik di lingkungan pekerjaannya maupun pemukiman secara lisan atau tulisan kepada aparat atau pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Ingat, kewaspadaan dini dalam perspektif bela negara merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kapasitas dan kewenangan sebagai antisipasi terhadap potensi AGHT yang dapat mengganggu stabilitas, keutuhan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Semoga hasil pembelajaran ini bisa saya terapkan dalam tugas saya sehari-hari sebagai ASN yang berakhlak. Sekian dari saya, mohon izin kami siap menjadi ASN berakhlak. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.